tajam. Baik. Iya, saya ke akademisi kita dulu nih, Pak Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri dari Universitas Boswa Makassar. Pak Dr. Samsul Bahri, apa sih yang sebetulnya Pak terjadi dengan masyarakat kita ini, Pak? Ya, gampang sekali tersulut emosinya, gampang sekali untuk bisa terprovokasi, ya. Kemudian juga ada memang ya ternyata yang kemudian niatnya itu hanya ingin untuk tawuran, hanya untuk ingin perang begitu sesama mereka. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Samsul? Iya, Pak Samsul. Oke, kayaknya speakernya Pak, mikrofonnya Pak Samsul. Oke, Pak Samsul bisa di-on-kan dulu mikrofonnya Pak Samsul. Oke, silakan Pak Samsul. Terima kasih. Iya. Kalau saya melihat dari kacamata sosiologi, memandangnya bahwa sekarang ini ada indikasi muncul yang namanya subkultur dalam sebagian generasi muda ataukah remaja. Subkultur ini yang dimaksud adalah sebuah model perkelahian ataukah bentrokan yang dipicu oleh sebenarnya masalah kecil. Lalu kemudian ini menjadi kebiasaan. Makanya saya bilang ini subkultur baru. Banyak pemicunya, banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya itu adalah media sosial. Misalnya sekarang karena adanya media sosial, biasa main-main di media sosial lalu kemudian tersinggung. Saling memprovokasi lewat media sosial begitu Pak ya? Iya. Salah satu pemicunya adalah media sosial. Memang dalam banyak tempat atau pemukiman yang sangat padat itu, ketika di pemukiman yang sangat padat itu ada masalah sedikit, itu sangat mudah terhimpun pemudanya. Beda kalau pemukiman yang jarang penduduknya ataukah berjauhan rumahnya, ataukah di rumah-rumah elit itu jarang sekali terjadi seperti itu. Tapi kalau di daerah yang pemukimannya padat itu cenderung interaksi sosialnya orang itu sangat dekat sekali, apalagi anak muda. Sehingga ketika ada dari komponen lain atau kelompok pemuda lain yang coba mengganggu, apakah itu awalnya dari media sosial ataukah memang interaksi langsung di lapangan, itu sangat mudah mereka membangun soliditas. Akhirnya karena membangun soliditas, akhirnya kuat, lalu kemudian ini menjadi kultur baru bagi sebagian kelompok pemuda yang ada di kota. Tapi ini kan bisa disampaikan tadi Pak Kasat bahwa telah dilakukan berbagai upaya mediasi begitu ya. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ya, bagaimana kemudian untuk bisa memecah ya masalah kebuntuan komunikasi kemungkinan yang terjadi di antara dua masyarakat berbeda tempat ini, tetapi kemudian ini masih saja ada bentrokan, masih ada konflik yang terjadi, kemudian juga sering mendatangkan orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut, dari luar wilayah ini. Apakah memang kemudian ini pemicunya masih ada dendam yang tidak bisa dihapus atau gimana mungkin menurut pandangan Pak Samsul? Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah sangat tepat, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain-lain sebagainya. Karena kapan kita hanya semata-mata menegakkan penegakan hukum, lakukan penegakan hukum tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi semua komponen ikut punya tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi seperti ini, utamanya di kalangan keluarga dekat. Karena kapan keluarga dekat, tokoh agama tadi sudah diajak sholat dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan itu. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa ini dilakukan masih saja seperti itu? Ini yang saya maksud tadi, tren baru, subkultur dalam kehidupan sosial. Nah, kalau ada pemicu dari luar, tadi disinggung ada provokator dan lain sebagainya, ini yang perlu dicari. Provokatornya siapa? Ini yang perlu dicarikan jalan keluar. Mereka yang seperti itu, tentu yang seperti ini lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Mata rantai yang berhubungan dengan itu perlu dicari, lalu kemudian segera ditindaki, dipanggil tidak hanya orang yang terlibat dalam perkelahian atau remaja yang tidak terlibat dalam perkelahian, tetapi juga mereka yang diasumsikan dalam tanda petik terlibat dalam. Kalau menurut Pak Samsul, apakah peristiwa ini ada godfather, orang yang mungkin orang yang betul-betul yang menjadi biangnya begitu persoalan ini, yang selalu mengkompor-kompori, memanas-manasi, menjadi atau aktor utama, aktor intelektual, provokatornya gitu Pak? Oh iya, kalau saya mengamati karena ini subkultur baru, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu karena ada dendam masa lalu di kalangan remaja.
di yang kampung yang bertetangga itu, ataukah RW RT yang bertetangga itu mungkin ada luka-luka masa lalu yang belum selesai. Nah, itu terutik terus, lalu kemudian menjadi pemicu terus. Kemungkinan saja tidak kita nafikan ada mungkin yang mengkompori, tetapi kalau saya mengamati dalam kehidupan sosial seperti yang ada di Makassar itu, yang selalu berkelahi itu kadangkala itu juga, sehingga ini menjadi tren baru, menjadi ajang untuk mereka melampiaskan kegembiraannya, keluapannya, sehingga dianggap kalau ikut ramai-ramai itu adalah bagian dari ini kan ekspresi diri. Ini menarik juga Pak ya. Jadi ini kan sudah arahnya generasi muda itu sudah berbelok, yang mestinya ke positif, ke yang terlihat mungkin kan sudah beredar videonya, Komandan ya. Sudah beredar luas videonya, video watch di berbagai media sosial dipublikasikan. Bahkan anak-anak kecil juga ini boleh katakan anak kemarin sore baru lahir, saya katakan kasarnya seperti itu, ikut-ikutan juga, ada yang ngelempar, ada yang bawa busur. Waduh, ini apa sih yang sebenarnya terjadi di anak-anak kita sekarang ini? Nah, ini masalahnya Pak. Kalau misalnya perkelahian seperti itu, perkelahian antar kelompok seperti itu menjadi tren baru, lalu kemudian menjadi kebanggaan, di-expose, ya, dia posting, dia expose, itu akan memicu kelompok lain memancing dan merangsang kelompok lain untuk ikut berpartisipasi. Itu bahayanya. Jadi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, itu cukup bagus, melakukan pendekatan, posko dan lain sebagainya. Itu tindakan yang bisa dilakukan secara dini. Tetapi untuk jangka panjangnya perlu kita pikirkan bagaimana melakukan pola-pola pendekatan, utamanya pembinaan terhadap generasi muda, supaya kehidupannya ataukah keterampilannya bisa terarah dengan Pak Kasat, saya disampaikan tadi Pak Samsul ya, bahwa kemungkinan kan mereka ini bisa saja interaksinya sebelum melakukan kegiatan itu lewat media sosial begitu. Betul. Ya. Kegiatan lewat media sosial ini kan boleh dikatakan sudah zaman modern begitu. Lalu kalau antisipasi apa kan boleh dikatakan saat ini di Polda juga sudah ada bagian cybercrime gitu. Sudah ada patroli cyber ya yang akan dilakukan yang merupakan program dari Mabes Polri. Ini gimana Pak antisipasi? Jadi betul apa yang disampaikan tadi Pak Samsul. Kegiatan-kegiatan selama ini yang kita laksanakan, selain kita melaksanakan patroli cyber yang memang ada sendiri timnya, ada juga yang kita rekrut dari beberapa warga yang selalu memberikan informasi. Jika kami tidak menemukan semacam video di Facebook ataupun di Instagram, mereka mengirimkan kepada kami. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi itu sangat betul, bahwasanya medsos sangat mempengaruhi. Yang mana kejadian-kejadian yang tahun lalu kembali diangkat berulang-ulang untuk merangsang orang-orang untuk ikut membantu. Jadi itu apa yang disampaikan. Termasuk kejadian kemarin yang kami antisipasi, kami sementara melakukan pengamanan, tiba-tiba ada beberapa warga yang datang, termasuk menelpon ke kami bahwasanya kami diserang Pak, akan diserang. Baik. Oke. Kami kirimkan video, ternyata video yang kami dikirimkan itu adalah video kejadian sudah beberapa hari yang lalu. Baik. Kita sudah bersama dengan Pak Camat Pak Camat ya. Baik, Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat Ujung Tanah. Pak Nindro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga, tawuran, ya mungkin bagaimana untuk menyelesaikan kalau mungkin masih ada dendam-dendam lama di antara warga begitu yang tak terselesaikan. Oh ya, terima kasih. Baik para pendengar RRI yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kejadian yang terjadi antara warga di Kelurahan Cambaya, Cambabirua dan Patinggaloang, ada 3 kelurahan yang akhir-akhir ini sering terjadi tawuran. Ini merupakan satu fenomena baru yang saya lihat, karena saya
sejak 2015 bertugas di sana, baru saja ada kejadian seperti ini. Dan kami mengamati sepertinya ya mungkin awalnya akibat dari pandemi COVID-19 di mana kita dilarang keluar, kurang sosialisasi, kurang pertemuan, ya kemudian akhirnya anak-anak sekolah juga diliburkan sehingga banyak energi yang tersimpan di rumah, anak-anak juga banyak energi yang tidak tersalurkan, tambah kalangan remaja ya, ditambah lagi dengan peran orang tua yang kurang. Inilah yang sangat dianjurkan oleh Bapak Wali Kota Pak Dhani Pomanto, program Jaga Anata. Bagaimana orang tua ini jaga anak masing-masing, dengan siapa mereka bergaul, jam berapa mereka sudah ada di rumah, jangan dibiarkan masak anak-anak sampai jam 3 subuh, tanpa masih berkeliaran di luar, tanpa pengawasan dari orang tua. Dan kami dengan aparat keamanan TNI Polri selalu bersinergi untuk berupaya mendamaikan mereka. Sudah berapa kali kami lakukan pertemuan mediasi, mulai tingkat kelurahan, tingkat RT, RW, tingkat kecamatan, dan terakhir kemarin alhamdulillah di Polres Pelabuhan dengan menghadirkan anak-anak pelaku sendiri. Ada Jontor dari Cambaya, ada Stephen dari Cambaya Biru, ada berapa lah tokoh-tokoh masyarakat, Haji Ali, Haji Muiz dari Cambaya, ada anggota Dewa, Ibu Haji Andi Asti, kami sendiri Tripika, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah sudah membuat kesepakatan damai. Mereka sebenarnya pada ikatnya ingin damai, dan ini kan satu rumpun keluarga besar semua warga Kecamatan Ujung Tanah kan. Nah, ya memang sebenarnya terkadang juga ada provokasi dari luar, yang memancing dari luar. Celakanya warga anak-anak kita terkadang mudah juga terprovokasi. Nah, ini yang kita tekankan pada kesepakatan damai tersebut, bahwa pada dasarnya mereka ingin damai, dan siapa yang memulai maka akan dilakukan penegakan hukum dan diproses secara hukum. Yang kebetulan kemarin itu pada hari Rabu, saya kebetulan diundang oleh warga di Cambaya, di Kelurahan Cambaya. Pas anak-anak duduk di pinggir rumah, pinggir jalan itu ada yang patek, ada yang busur di belakang saya, Pak. Jadi saya langsung minta warga untuk membawa ke rumah sakit, kemudian menenangkan anak-anak supaya sesuai kesepakatan kita, jangan ada balas dendam, laporkan ke polisi, berikan aparat, karena kita enggak bisa kalau semuanya aksi balas dendam, kapan bisa selesainya? Seperti itu. Dan memang info yang beredar bahwa pelakunya ya tentu aparat keamanan, aparat kepolisian akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan. Ada info bahwa pelaku itu memang tidak ada pada saat perjanjian damai di Polres. Jadi beberapa kali kita undang itu saudara Puri. Ini anak ini memang berapa kali kita pertemuan tidak pernah memang hadir. Jadi sepertinya memang dia tidak ada niat baik untuk melakukan perdamaian. Ya, tentu ke depan ini kami tidak henti-hentinya untuk selalu menghimbau kepada anak-anak kita. Kemudian kami juga mengajak kepada SKPD yang terkait. Ya mungkin ada kegiatan, katakanlah Dinas Pemuda Olahraga, mungkin ada kegiatan keolahragaan. Kemudian dinas-dinas ya ada kegiatan untuk penyuluhan narkoba, miras, ya mungkin bisa memberikan penyuluhan kepada anak-anak kita, sehingga nantinya dari akar permasalahan itu bisa kita deteksi dini, kita bisa cegah, dan kami himbau kepada aparat keamanan TNI Polri, Babinsa, para lurah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Anak-anak ini adalah aset kita juga, masa depan kita. Kita harus lakukan pembinaan, harus diperhatikan. Jangan yang dibina diperhatikan hanya anak-anak remaja masjid saja. Terkadang mereka ada rasa iri atau rasa kecemburuan, mereka merasa tidak dianggap, mereka tidak mendapat tempat di warga masyarakat, sehingga
ketika ada kelompok dari luar yang mencoba mengambil hatinya, ya dia bergabung di situlah. Ini semua harus terlibat lah. Pak Camat, Jadi, apakah tidak ada rencana Pak untuk membangun posko yang permanen di sana? Semua unsur ada di situ, polisi, kemudian juga dari TNI, dari unsur masyarakat yang ada di sana, sama-sama saling berjaga begitu. Ini artinya posko tersebut dibuat secara permanen begitu Pak, yang ada di sana? Oh ya, saya kira itu nanti tergantung juga dari sebenarnya ada di posko yang kita siapkan, tapi ya mungkin kurang representatif. Yeah. Itu yang antara perbatasan kelurahan Cambaya dengan Cambabirua. Yeah. Alhamdulillah sudah adanya itu sudah aman-aman saja. Yang sebenarnya akhir-akhir ini sudah damai-damai, sudah aman. Hanya lagi ini adanya pelaku di Sipori ini yang melakukan lagi aksi yang merusak suasana yang sudah terbangun aman dan tenang ini. Iya, iya. Gitu. Baik. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah, karena Baik. kondisi lahan juga kita harus perhitungkan. Ya. Kemudian pengisian personil, saya kira Pak Kapolres, Pak Kapolsek dari TNI, saya kira akan memperhitungkan juga itu. Yang jelas, kalau memang ada kebijakan, kami siap untuk membantu memfasilitasi. Ya, baik. Mungkin ada himbauan ini Pak ya, karena mungkin Bapak ingin rapat dengan silakan ada himbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah situ. Mungkin yang dari luar-luar ini juga yang perlu Bapak himbau, jangan masuk lagi kompor-kompori anak-anak yang ada di sana, kasihan ya. Oh iya, Ya. itu ya. Saya selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Camal Juntana menghimbau kepada seluruh wargaku yang saya cintai, yang saya banggakan, jangan mudah terprovokasi. Berikan kepercayaan kepada aparat keamanan, TNI, Polri, khususnya kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini masalah murni kriminal orang per orang, bukan lagi kelompok, bukan lagi atas nama kelurahan, tidak. Ini pribadi-pribadi yang melakukan tindakan itu, dan mohon bersatu, jangan mudah diprovokasi orang luar, dan kami mohon juga orang luar janganlah diadu domba. Kami warga punya saudara di sini, kita semua ini ingin hidup damai, ingin apalagi masih pandemi COVID ini, ya mendingan kita sukseskan programnya Pak Wali Kota, recovery, Makassar recovery, supaya pandemi ini bisa berlalu, kita juga bisa hidup sejahtera. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat dari Ujung Tanah sudah menyampaikan, ya ada tadi hal yang ini katanya murni kriminal Pak Kasat ya, murni kriminal. Ada orang dari luar ini yang rupanya ingin mengganggu, mengkompor-kompori, dan juga tempat tadi disampaikan bahwa masih ada sebetulnya oknum yang ingin dicari, didamaikan, tapi masih belum ada niat rasanya Pak. Jadi betul, beberapa kali pertemuan apa yang disampaikan tadi Pak Camat sudah sering kita laksanakan. Kita minta untuk para pelaku hadir. Jadi yang disampaikan tadi Pak Camat, si Polri termasuk ada beberapa yang dari luar itu memang tidak pernah hadir. Jadi yang dari luar itu seperti Aan Goa, itu kembar. Goa ini ya? Iya, warga Goa. Aan Goa. Jadi dia memang orang Goa yang masuk ke awalnya dia bergabung di Barukang. Setelah dia bergabung di Barukang, kami terus menghimbau kepada warga saat itu, karena awal yang sering melakukan penyerangan ke kami saat itu berdasarkan video yang sudah viral, memang kami diserang dari dalam. Setelah kita masuk ke dalam menghimbau warga menyampaikan bahwasanya bukan warga kami. Dari situlah kami mulai melakukan penyelidikan, mengecek sebenarnya di mana benang merahnya. Jadi ternyata pada saat itu di Barukang kita jalan terus sampai dapat, ternyata dari beberapa orang Barukang yang kita amankan menyampaikan bahwasanya ada orang luar yang tinggal di Barukang, Pak. Iya. Jadi ada orang luar yang tinggal di Barukang, tapi tidak tinggal di rumah warga. Hanya dia dikasih makan dengan alasan, pernah kami bertanya bahwasanya kalau kami tidak dibantu Pak dari luar, kami tidak punya anak muda di dalam di Barukang. Kami hanya sedikit. Nah, jadi setelah kita cek, kami himbau, kami berikan jaminan, kepastian bahwasanya tidak akan ada penyerangan. Yang penting pada saat kami datang, jangan menyerang polisi, karena kami masuk untuk mencari siapa pelaku-pelaku yang ada di dalam. Nah, setelah kita melakukan pengamanan, kita dapat informasi, kita himbau masyarakat untuk tidak menerima yang namanya Aan Goa. Setelah Aan Goa tidak diterima lagi di Barukang, ternyata Aan Goa ini informasi terakhir bergeser ke lawannya. Jadi dia bergeser lagi ke Cambaya. Gabung di Cambaya. Aan ini belum diamankan? Sampai saat ini belum.
Karena memang setiap kita cari selalu kita tidak tahu ya, disembunyikan. Kasarnya seperti itu. Tapi boleh dikatakan dia sebagai tersangka atau gimana? Ya, sudah ditetapkan dia tersangka. kita cari. Dicari? Karena dia bersama dengan lelaki Polri. Ya, sudah dicari. Dia ini mungkin sudah masuk dalam DPO gitu atau gimana Pak? Belum. Itu dari reskrim untuk dari reskrim mencari nanti pembuktiannya. Tapi kalau untuk menjadi DPO harus ada pembuktian dulu Pak ya? Iya betul. Jadi setelah pembuktian ini bisa kita kemudian kita cari. Namun sampai saat ini memang tetap kita lakukan pencarian karena termasuk ada beberapa yang sudah diamankan terkait permasalahan yang kemarin yang sementara didalami oleh reskrim. Tapi kalau anak-anak yang ikut tawuran ini rata-rata apakah mereka ini memiliki pekerjaan ataukah mereka ini berstatus sebagai pelajar, mahasiswa atau apa Pak? Pelajar atau pengangguran? Rata-rata pelajar dan kerja di pasar lelong. Jadi dia tukang angkat-angkat buru-buru ikan gitu. Oke. Iya. Pak Samsul ini kan boleh dikatakan ada yang terpelajar sebetulnya, tetapi ada juga ada yang pengangguran juga Pak ya? Rata-rata sebagian besar pengangguran. Apakah mungkin karena tidak adanya pekerjaan oleh masyarakat yang memang di kelas bawah ini? Anda katakan tadi bahwa kalau ini kan di rumah-rumah mungkin perumahan-perumahan elit, tempat-tempat yang lain mungkin ini kan nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Berbeda halnya dengan masyarakat yang kelas bawah. Apakah memang karena faktor tidak adanya kegiatan dari mereka inilah sehingga kemudian ya ini yang menjadi kegiatan mereka Pak, bahasa tawuran ini mungkin menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi mereka begitu untuk mengekspresikan apa yang mereka yang ada di dalam diri mereka Pak Samsul. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya tadi disinggung bahwa ada pelajar, ada masyarakat biasa, lalu kemudian ada orang yang putus sekolah terlibat tawuran ini. Memang salah satu yang perlu kita benahi di pendidikan juga, jangan melihat pendidikan itu hanya untuk memburu nilai tinggi, tetapi mengabaikan aspek-aspek keterampilan, hobi dan kebiasaan dari para pelaku itu, sehingga dia nanti model penyalurannya ke situ, model penanganannya ke situ. Misalnya kalau misalnya mereka yang pengangguran ataukah pemulung ataukah mereka yang putus sekolah, itu harus diidentifikasi apa keterampilannya supaya dia diberikan pendidikan pelatihan untuk bisa mahir dan mampu ke situ. Kalau misalnya yang kedua yang perlu kita benahi adalah memberikan space, ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Apakah itu olahraga, seni dan seterusnya. Karena anak muda itu kan dalam teori sosiologi dikatakan bahwa setiap orang punya need untuk berbuat baik. Tetapi mungkin niat untuk berbuat baik, untuk berprestasi terbatas karena ruang yang terbatas, maka dia akan mencari jalan lain. Nah, akhirnya misalnya perkelahian dianggap sesuatu untuk bisa menampilkan diri, bisa aktualisasi diri dan lain sebagainya. Saran saya perlu memang penanganan secara komprehensif, tetapi perlu kita identifikasi kemampuan, skill dan keinginan dari para yang berkelahi itu sehingga dia diberikan pembinaan berdasarkan keinginan. Dan jadi memang harus ada pembinaan begitu Pak ya, dilakukan untuk anak-anak ini begitu. Jangan hanya kemudian diberikan pengarahan saja, tetapi mungkin ada memberikan pekerjaan begitu untuk mencarikan jalan bagaimana supaya ada aktivitas mereka begitu, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang yang tidak bermanfaat ya. Seperti itu. Harus diberikan aktivitas. Harus diberikan aktivitas. Iya, Pak Samsul, kita tahu kan ini bukan hanya di Cambaya saja ini yang sudah pernah, kalau masalah orang bilang kan di Makassar itu ada beberapa wilayah Texas begitu ya, daerah yang berbahaya. Jangan masuki daerah begitu kalau malam karena bisa saja ada busur yang melayang, ada perkelahian, ada penghadangan. Iya. Baik, gimana Pak? Suara saya bisa dengar? Nggak terlalu kedengaran Pak. Iya, kita tahu kan bahwa di Makassar ini sejak dulu kan ada beberapa wilayah memang yang terkenal begitu sebagai daerah yang cukup rawan ya terjadi aksi kekerasan. Mungkin kita tahu bahwa di Jalan Abu Bakar Lambogo, Jalan Sukaria dan berbagai tempat-tempat lain di Pampang misalnya begitu ya. Nah, ini kan wilayah-wilayah seperti ini kan sudah boleh dikatakan sekarang hampir sama sekali tidak terdengar lagi, muncullah daerah-daerah baru. Ya, bagaimana sebenarnya Bapak melihat fenomena-fenomena ini Pak Samsul? Ya. Saya mohon maaf tidak terlalu dengar, tetapi paling tidak begini. Kalau hal ini seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan
masyarakat yang selalu berkelahi itu atau ke generasi muda, karena generasi muda itu adalah sebuah generasi di mana dia mau selalu tampil, dia selalu mau mengeksplor dia punya kemampuan. Ada kemungkinan karena dia tidak punya banyak tempat untuk mengeksplor itu, maka dia dengan terpaksa meniru ataukah ikut dengan orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan dia, tetapi dengan terpaksa dia lakukan itu. Tadi waktu saya buka ini, saya mengatakan bahwa di rumah yang padat penduduk itu soliditas itu sangat kuat sekali, sehingga kalau dia tidak diberikan diarahkan ke jalan yang benar, maka sangat mudah tersulut. Jadi Pak Camat, bahwa kita melihat bahwa ini bukan lagi masalah kelompok dan seterusnya, tetapi ini realitas kita lihat bahwa ini tetap terjadi dari dulu sampai sekarang. Cara-cara mengatasi itu, memutus mata rantai adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah membuka ruang ekspresi, dan yang kedua adalah memberikan penampilan. Jadi harus ada pembinaan secara sustainable, Pak. Tidak bisa hanya ketika dia mendapat masalah lalu kemudian tawuran baru dilakukan pembinaan. Jadi pemerintah mungkin dalam hal ini di bawah naungan Pemda Kota Makassar itu harus memberikan pembinaan. Iya. Baik. Saya buka penelpon dulu. Ya, silakan bergabung pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Dari siapa, di mana, Pak? Niko ini di Makassar. Pak Niko di Makassar. Silakan Pak Niko. Ya, yang pertama selamat pagi, assalamualaikum narasumber semuanya. Waalaikumsalam. Prinsipnya itu kalau bicara soal tawuran di Kota Makassar atau keamanan Kota Makassar ini kan sudah berulang-ulang. Ini menjadi rahasia umum. Kadang-kadang juga mohon maaf ya Pak Polisi, Pak Camat dan seterusnya, keseriusan dalam menangani itu kurang. Bagi saya secara pribadi saya melihat. Saya kasih contoh kecil saja. Kemarin itu saya mengalami kejadian di Sumbaopu. Mobil saya ditabrak dari belakang. Ini saya hanya ingin mengantar dulu ya. Kemudian baru saya ingin menyampaikan pendapat saya. Mobil saya itu ditabrak di belakang. Kemudian anak-anak muda di situ menelponlah si Bimasnya datang. Kemudian Bimas datang tidak menyelesaikan persoalan, tapi membuat lagi persoalan baru buat saya, bagi saya ya. Kenapa? Halo? Iya, silakan Pak. Kenapa? Mobil saya itu kan ditabrak dari belakang, kemudian Bimas itu mungkin takut dengan anak muda di situ barangkali. Dia lebih pro ke anak muda situ. Saya mengatakan, mobil saya dengan seenaknya Bimas itu mengatakan ke saya bahwa kejadian ini mobil bapak ini ditabrak sudah lama, sebenarnya enak banget ini Bimas ini. Itu satu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa persoalan itu mohon aparat dengan bijak kemudian melihat persoalan yang sebenarnya. Saya ingin katakan bahwa kejadian ini menjadi rahasia umum. Kadang-kadang juga dibackingi sehingga seenaknya saja orang dilepaskan. Sehingga saran saya adalah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya ingin mengungkapkan perasaan kecewa saya terhadap kejadian-kejadian itu. Ini kejadian pada saat itu akhirnya saya menelpon Polantas, saya menelpon aparat yang saya kenal, kemudian datang kagetlah si Bimas itu. Dia pikir barangkali mungkin. Ya, mungkin langsung ke persoalannya Pak Niko ya. Ini masalah tawuran yang terjadi. Intinya saya ingin katakan bahwa saya ingin sarankan kejadian ini berulang-ulang. Sehingga yang pertama yang dilakukan adalah kita ingin melakukan lagi poskamling kembali. Itu saran, poskamling kembali untuk bisa mengawasi masyarakat. Ini kan persoalan beberapa tahun yang lalu, itu kan terjadi poskamling, itu keadaan menjadi aman, itu satu. Kemudian lakukanlah patroli, kerjasama dengan Kodim Kota Makassar, itu kota sangat aman sekali pada saat patroli-patroli itu. Sehingga anak-anak tawuran-tawuran itu kan ini anak-anak kan ya, saya setuju dengan pendapat tadi pihak akademisi itu memang benar, mereka ingin mengambil. Kemudian Pak Camat mohon pembinaannya ditingkatkan. Ditingkatkan lagi pembinaannya, kemudian mendata lagi anak-anak nakal, anak-anak
remaja masjid semua dirangkul. Jangan remaja masjid saja, tapi anak-anak semua itu saya setuju itu dirangkul semua. Kemudian didata, kemudian dilakukan pembinaan. Hadirnya pemerintah, hadirnya aparat untuk mengatasi semua itu. Tentunya masyarakat juga punya masyarakat juga harus peduli. Kapolres, kami tadi mengatakan bahwa sudah melakukan melakukan pendekatan itu luar biasa, tapi kadang-kadang masyarakat ini yang di depan kita kadang-kadang bagus ceritanya, di belakang dia lakukan dengan caranya sendiri. Iya benar Pak. Artinya saya ingin kembali, saya agak kecewa sedikit. Ini kejadian di saya beberapa hari yang lalu itu. Akhirnya saya selesaikan. Sebenarnya saya ingin selesaikan dengan baik-baik. Tapi datang, saya bilang datang aparat ini saya mengharap untuk menyelesaikan persoalan. Baik Pak Niko. Tapi membuat persoalan baru. Baik, terima kasih Pak Niko. Di pos kamling digerakkan kembali, kamling, kemudian patroli kerjasama antara Polrestabes dengan Kodim dijalankan kembali. Oke, baik Pak Niko, terima kasih ya Pak Niko dari Makassar. Ya Pak Kasat, mungkin Pak Kasat sampaikan dulu nih. Ini kan wilayah hukum juga Pak Kasat. Sedikit saja Pak Kasat mengenai yang dialami Pak Niko ini di Sombopu. Iya, terima kasih Pak Niko Makassar. Kebetulan untuk Sombopu itu wilayah hukum Polrestabes Makassar. Polrestabes ya. Bukan Polres Pelabuhan. Nah, namun apa yang disampaikan tadi itu sudah betul Pak. Jadi menghubungi Dimas, kalau tidak nanti bisa kita telepon dari anggota lalu lintas yang lebih tahu. Diselesaikan mungkin dengan cara baik-baik ya. Kemudian ada beberapa ini yang saya tangkap. Termasuk harus aktifkan Siskamling kembali. Patroli secara rutin, jangan bosan katanya Pak. Secara bersama TNI Polri. Siap. Jadi di sini tadi disampaikan keseriusan dalam menangani yang masih kurang. Baik. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat. Yang terkena ataupun yang dirusak rumahnya itu untuk melapor. Cuma terkadang masyarakat tidak mau melapor. Dengan alasan takut diserang. Untuk mengamadikan saja dengan menggunakan handphone kami minta, mereka takut. Pernah CCTV pun kita minta, mereka takut. Karena dia takutnya itu rumah saya Pak jadi sasaran. Kita berikan jaminan tetap saja berkeras. Malah pernah kita bujuk untuk datang melapor. Setelah dibuatkan laporan, 2 hari kemudian dicabut lagi. Nah, kemudian untuk pos kamling saat ini sistem kamling lingkungan dulu, betul. Pak ya. Untuk pos kamling sering diaktifkan di sana. Termasuk beberapa bulan terakhir ini sudah diaktifkan, ada 3 posko yang dibuat di sana yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Tapi setelah itu dicabut karena 1 bulan sudah bagus, malamnya udah main lagi. Kemudian untuk patroli kita setiap hari, siang, malam sampai menjelang pagi itu dilaksanakan di sana. Tapi memang entahlah apakah ada juga mungkin personilnya yang kurang Pak. Kalau personil kami cukup, jadi kami selalu di backup. Kalau kami di Polres Pelabuhan Makassar ada memang unit patroli reaksi cepat URC, UPRC Angaru, anti gangguan dan kerusuhan. Kemudian pada saat kita melakukan patroli kita sering di backup, backup oleh tim Thunder dari Polda, kemudian Patmornya. Kemudian kalau kami sudah tinggalkan yang melaksanakan lagi ujung tanah. Tapi pada saat tahu bahwasanya patroli sudah tidak ada, baru mulai lagi pecah. Jadi kalau kita udah sampai di kantor, tiba-tiba ada laporan lagi. Iya. Pak Samsul, ini kan kebiasaan dulu kita kan Pak, ada Pamswa Karsa yang diselenggarakan masyarakat Pak Samsul Bahri ya. Ada sistem keamanan lingkungan. Ini kan biasanya inisiatif dari masyarakat sendiri untuk melaksanakan sistem-sistem pengamanan yang seperti ini. Nanti kemudian juga terkadang dibantu dari Babinsa, dari Babinkamtipmas, Tipmas, dari Polri. Yang ya bagaimana kemudian Pak Samsul melihat ya upaya-upaya yang sebenarnya ini merupakan menjadi sebuah kearifan lokal, kebiasaan lama. Ya, yang kemudian mungkin dewasa ini agak sangat susah sekali masyarakat untuk melakukan. Bagaimana Pak Samsul melihat? Wah, baik Pak. Baik Pak Samsul, bagaimana Pak Samsul? Dulu kan ada namanya Siskamling Pak ya, sistem keamanan lingkungan. Ya, makanya ya apakah perlu lagi dihidupkan begitu? Untuk bukan hanya daerah rawan, tetapi mungkin juga di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, di desa-desa gitu. Bagaimana menurut Pak Samsul melihat dengan metode-metode seperti ini? Terima kasih. Mestinya kan di era sekarang ini kita terima kasih. Mestinya kan di era sekarang ini kita berada pada kondisi yang aman semua. Kalau kita mau kembalikan yang seperti itu, berarti kita kembali merasa tidak aman.
Idealnya kalau menurut saya kita robah. Kalau yang seperti itu mau dilakukan, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Tetapi untuk jangka pendek itu sangat penting, Pak. Khusus pada wilayah-wilayah tertentu yang kita anggap bahwa memang rawan tawuran, rawan perkelahian dan seterusnya. Itu perlu. Saya anggap perlu untuk wilayah-wilayah tertentu. Tetapi kalau misalnya mau secara general itu saya kira tidak dibutuhkan. Tetapi paling tidak di setiap kecamatan ada posko yang menjadi pusat informasi bagi setiap atau seluruh masyarakat untuk menyampaikan kalau ada kejadian di Jadi jadi posko yang maksudnya posko yang intens terus begitu ya Pak, secara terus menerus ada di situ ya. Kan sebenarnya sudah ada dari pihak Iya. Ini kan sebenarnya sudah ada dari pihak kepolisian, itu sudah sangat melakukan tugasnya dengan bagus. Cuman kan tidak cukup hanya dengan polisi. Kita semua adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pengamanan ini. Makanya itu tadi saya singgung mulai dari keluarga, dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan seterusnya. Sehingga pengamanan yang kita maksud tadi mau dibentuk Siskamling dan seterusnya, kita kembali ke pola lama. Saya kira tidak perlu secara keseluruhan, tetapi khusus bagi wilayah-wilayah memang yang membutuhkan dan cukup rawan di itu. Selanjutnya kita harapkan kan seluruh lingkungan dalam kehidupan kita ini, lingkungan masyarakat ini kita harapkan semuanya aman, sehingga kita berada pada masyarakat yang beradab, tidak ada perkelahian dan seterusnya. Nah, bagaimana menuju ke situ? Tentu Pak Kasat, ini kalau di wilayah-wilayah tertentu ya, wilayah-wilayah boleh kita kan rawan ya, yang berada di utara tersebut, apakah mungkin nanti ke depan ini perlu ada penambahan kekuatan, penambahan bantuan di sana untuk fokus untuk pengamanan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya perkelahian, tindakan kriminal seperti ini, Pak? Iya, untuk di wilayah ujung tanah sendiri sejak 2 hari yang lalu kembali diaktifkan posko-posko pengamanan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar. Jadi ada 3 posko yang dibentuk yang memang daerah-daerah yang dianggap rawan. Di antaranya salah satunya itu yang di antara Cambaya Berua. Di situ ada 1, kemudian di tengah-tengah antara Cambaya dengan kantor Lurah Gusung. Kemudian di kantor Lurah Gusung sendiri ada 1 posko. Itu personilnya dari personil mana saja, Pak? Gabungan. Gabungan semua. Jadi gabungan dari Polres maupun Polsek. Jadi kekuatan yang diturunkan oleh Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar itu adalah 1 peleton. Cukup besar juga sebenarnya. Iya. Jadi memang beberapa bulan terakhir kemarin sudah dilaksanakan dan setelah dianggap sudah aman karena sudah tidak pernah ada lagi riak-riak, sehingga itu kita cabut untuk melaksanakan kegiatan rutin yang lebih membutuhkan kegiatan masyarakat. Namun ternyata setelah 1 hari dicabut kembali lagi riak-riak itu. Ya, kayaknya masyarakat ini mungkin melihat situasi juga nih, Pak. Seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau kami patroli bersih, tapi setelah kita tinggalkan lokasi terjadi. Oke. Baik. Lalu bagaimana dengan Babin Kamtibmas ya, Babinsa ini kan yang sering kali sejalan yang paling banyak bersentuhan terdepan dia bersentuhan dengan masyarakat. Sejauh ini bagaimana Sejauh ini Bimas maupun Binsa itu bekerja sudah sangat maksimal. Selalu menghimbau, mengarahkan, namun yang mereka tidak bisa laksanakan apabila yang masuk itu adalah warga dari luar. Itulah yang mereka kadang nggak bisa pantau pada saat mereka datang. Mereka hanya datang bertamu, tapi ternyata kemudian berkumpul dan sebagainya. Mereka datang, mereka pergi. Tapi kalau Binsa dan Babin Binmas ini ya, ini mereka tahu nggak sih seluruh siapa yang warga yang ada di situ, siapa yang dari luar ini? Kalau warganya mereka tahu mereka yang dari luar ini yang mereka tidak kenal. Iya, Pak Samsul, ada fenomena rupanya begitu masyarakat patroli selesai, pengamanan yang dilaksanakan selama sebulan ini ya, beberapa lama kan pasti Polri Kak selamanya untuk mengawasi terus tempat itu karena ada biasa kegiatan-kegiatan lain yang perlu juga untuk pengamanan begitu. Nah, masyarakat yang kayaknya di sana memang yang senang kayaknya untuk berbuat rusuh ya, senang untuk tawuran ya. Ini kan sebuah fenomena yang ini agak sulit nggak untuk dihilangkan yang seperti ini, atau memang perlu treatment khusus yang dilakukan untuk masyarakat yang seperti ini begitu? Jadi saya lihat memang Jadi saya lihat memang ada fenomena baru. Jadi
fenomena yang saya maksud ini idealnya hal-hal yang seperti ini bisa ditangani kalau misalnya dilakukan secara komprehensif, tetapi realitasnya selalu muncul dan sangat mudah tersulut, khususnya bagi penduduk yang padat. Jadi penduduk yang padat itu integrasinya kuat sekali, interaksinya juga sangat mudah, sehingga apa yang harus dilakukan, karena kan media sosial sekarang ini mungkin kita lihat ada aib, tidak ada masalah, tetapi lewat media mereka ini komunikasi, bahkan saling mengancam dan seterusnya. Ini juga masalah besar dan ini sangat begitu ada yang mengatakan kita turun, langsung turun. Kan sekarang komunikasinya lewat media sosial. Kalau dulu nanti ada teriakan, nanti ada tindakan, bisa mereka bergabung. Tetapi sekarang media dia bisa langsung. Jadi begitu Pak. Saya dengarkan penelpon dulu. Halo penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Jono di Makassar ini. Pak Jono di Makassar, di mana Pak Jono? Ya. Di Makassar wilayah mana Pak? Saya di Barukang. Oh, Barukang. Ini Pak Jono, silakan Pak Jono. Iya. Itu kan tawurannya ada di Barukang sana. Iya. Cambaya itu kan bukan hanya 1-2 hari ini terjadi. Bukan sudah bulanan lah. Tapi kok artinya tidak ada penanganan yang serius yang dilakukan oleh aparat maupun pemerintah setempat. Dan celakanya memang tempat tawuran di situ ada hanya kurang lebih saja 200 meter, 300 meter, camat, ujung tanah. Iya, karena itu kan tempat pertemuan itu kan ada persimpangan antara Jalan Barukang dengan Jalan Sembung. Dan itu masyarakat sudah menganggap biasa itu kan biasa terjadi tengah malam sampai pagi. Sampai selesai orang sholat subuh itu masih terjadi. Makanya pada nonton di situ. Jadi saya kira ini saya akan bertanya kemana orang tua mereka yang pertama, dan kemana aparat, dan kemana pemerintah tempat. Kenapa ini dibiarkan berlarut-larut? Saya kira hal ini terjadi berlarut-larut karena kenapa Pak? Harusnya ada inisiatif dari pemerintah, duduk bersama di sana dengan kepolisian, RT RW, dengan lurah, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, orang tua mereka duduk bersama di sana. Apa sih menjadi permasalahan sebenarnya? Kalau perlu berikan tanggung jawab yang lebih kepada orang tua mereka, RT mereka, kasih surat pernyataan. Kalau terjadi berulang seperti ini, anak-anak seperti ini, maka orang tua akan misalnya yang akan ditangkap, kan seperti itu. Mereka lebih kepada mereka supaya ada semacam pengawasan dari orang tua, jangan melakukan seperti itu. Tapi ini kan tidak dilakukan pemerintah setempat. Hanya aparat datang hanya menangkap, sudah selesai, dianggap selesai. Itu tidak akan menyelesaikan selesai Pak. Kalau kita menyelesaikan seperti ini, selesaikanlah permasalahan tuntas, jangan setengah-setengah. Duduk bersama kepada mereka. Iya. Itu kebesaran mereka tidak melakukan. Iya, katakan sebenarnya Pak, ini kan penduduk di sana sangat merasakan itu. Bagaimana kita sangat terganggu dengan adanya tawuran seperti itu, aktivitas kita terganggu, jalanan diblokir oleh mereka. Iya. Dan yang kedua saran saya Pak, untuk para polisi, alangkah bagusnya kita dirikan pos permanen di situ. Pos permanen ya. Pos yang permanen di situ. Saya kira itu adalah bisa langkah yang bisa mengantisipasi terjadinya pertarungan berikutnya. Kalau tidak akan berulang-ulang seperti itu Pak. Karena selesai pos dibongkar, terulang lagi. Itu kan tidak akan. Baik. Alangkah bagusnya di wilayah permanen begitu ya, pos permanen. Terima kasih. Memang tawurannya sangat tinggi, intensitas sangat tinggi, harus di pos permanen di situ harus dikatakan seperti itu. Terima kasih Pak Jono. Ya, waktu kita terbatas Pak Jono ya. Ya Pak Kasat, ini perlu ada pos permanen Pak Kasat ya. Yang jangan katanya selalu harus ada terus di situ yang bertugas, mungkin ditugaskan khusus untuk menjaga wilayah itu Pak. Jadi terima kasih Pak Jono. Wilayah warga Barukang. Entahlah apakah Pak Jono tidak pernah tahu kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama pemerintah setempat. Di antaranya pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, malah pernah dihadiri oleh anggota DPR Kota Makassar. Itu sudah pernah dilakukan baik di kantor kecamatan, kantor lurah, masuk di Polres itu sendiri. Jadi baik dari Koramil itu semua hadir. Kemudian beberapa tindakan yang sudah kita lakukan. Penegakan hukum itu adalah langkah terakhir. Yang kita laksanakan dulu adalah pembinaan. Pembinaan yang kita laksanakan itu bukan main-main, karena 1 bulan sampai 2 bulan. Itu melaksanakan kegiatan keagamaan, kemudian kita bawa keluar untuk sholat
bergabung di daerah Maros maupun di daerah Goa yang ada pesantrennya. Jadi kita masukkan ke situ. Setelah selesai itu terkait masalah pernyataan di Baruka di kantor kecamatan udah pernah dilaksanakan, termasuk di Polres. Hanya memang apa yang disampaikan itu juga jadi tanda tanya kadang kita. Karena kalau kita sudah amankan ini anak-anak, besoknya itu jam 4 subuh atau jam 8 mulai datang lagi orang tuanya. Orang tuanya datang. Pak, anak saya tidur, kenapa ditangkap? Oke. Bukan tidur, Bu. Jadi kita perlihatkan semua video-video yang sudah kita perlihatkan, baru mereka sadar bahwa oh ternyata anak saya ikut perang. Jadi mereka melihat tidur anaknya, tapi pada saat orang tuanya tidur, anak ini keluar. Seperti itu. Baik. Iya, Pak Samsul, terakhir Pak Samsul, apa yang ingin disampaikan Pak? Bagaimana untuk bisa menyelesaikan konflik ini Pak? Ya, saya kira kalau menyangkut penanganannya sudah sangat bagus. Saya kira kalau menyangkut penanganannya sudah sangat bagus apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, penindakannya, lalu kemudian penanganannya dengan tokoh agama, bahkan mengajarkan mengaji dan seterusnya, itu cukup bagus sekali. Tetapi di sisi lain juga seperti yang saya ungkapkan tadi, sangat perlu kita buka mata bahwa berekspresi. Mereka ini adalah orang yang membutuhkan sarana untuk berprestasi, sarana untuk berbuat, berekspresi dan seterusnya, sehingga kita bukakan space untuk itu, sehingga dialog dan pembinaan yang secara komprehensif harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, tentu dengan melibatkan semua unsur. Lalu kemudian yang kedua, harus yang kedua itu yang perlu kita konekkan dengan lembaga pendidikan, utamanya sekolahnya bagi mereka. Tadi kan ada yang sekolah, kita sayangkan mereka yang anak sekolah itu ikut dengan mereka yang tidak sekolah, berbaur untuk melakukan hal yang sama. Mereka itu tolong dihubungkan dengan gurunya supaya bisa nyambung, bisa diberikan penanganan secara khusus, bukan hanya ditangani oleh orang tua, tetapi guru juga tahu bahwa apa yang dilakukan muridnya seperti ini, sehingga penanganannya nyambung. Memang kita berharap tetap ada penegakan hukum secara maksimal supaya ada efek jerah. Tetapi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kasat. Perlu ada pembinaan. Baik. Terima kasih banyak. Hukum itu adalah tindakan. Baik. Pak Samsul Bahri, terima kasih Pak Samsul Bahri. Assalamualaikum. Ya, Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, ini himbauan dari aparat dan langkah ke depan apa yang akan dilakukan. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan himbauan dari Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, KPPK Dar Islam, selalu kita menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di wilayah ujung tanah untuk tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung. Yang awalnya biasa terjadi hanya raung-raungkan motor masuk ke dalam, sudah dianggap sebagai pemicu. Mudah-mudahan dengan kejadian yang kemarin yang mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia, itu tidak terjadi lagi berikutnya. Harapannya seperti itu. Warga luar juga ini supaya begitu dan dari luar. Termasuk untuk warga luar, tolong situasi yang sudah damai di wilayah ujung tanah tidak usah diganggu lagi. Baik. Demikian. Baik. Bapak Ibtu Aspada, Kasat Sabara Polres Makassar, juga Pak Samsul Bahri, sosiolog dari Universitas Boswa Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir. Kita harapkan bahwa ini tidak terulang lagi begitu ya. Siap. Ini tempat yang mungkin terakhir, tempat-tempat lain juga mudah-mudahan nggak ada lagi istilahnya daerah rawan begitu di Makassar ya. Jadi semua tempatnya aman. Orang-orang mau masuk enak. Ini kan sebenarnya akan menjadi presiden buruk bagi Kota Makassar ketika ini tidak mampu teratasi. Ini kan butuh juga bukan hanya tugas dari kepolisian, bukan hanya tugas dari TNI, aparat, pemerintah, tapi kan seluruh masyarakat yang berada di wilayah ujung tanah ini begitu, Pak, ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa berakhir sampai di sini diskusi kita pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Terima kasih buat narasumber saya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.